Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misna Apriani, Prodi S1 PGSD Universitas Terbuka, akan membuat video pembelajaran terpadu di SD kelas 4 dengan tema negara dalam 3 mapel, yaitu IPAS, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Semua. Ya, hari ini masuk semua. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Semuanya Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa sama-sama. Ini dulu ketua kelasnya. Duduk siap. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita lakukan pembiasaan P5 dulu ya. Menyanyikan satu nusa satu bangsa. Oke, dimulai pimpin dari ketua kelas. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa-bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema negara ya. Nah, dari 3 mapel, yaitu Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, serta IPAS. Coba sekarang keluarkan bukunya. Ya, keluarkan bukunya, ditaruh di atas meja. Sudah? Dibuka bagian IPAS-nya dulu. Kita belajar IPAS-nya dulu ya, yang pertama. Nah, sebelum mulai, Umi akan menjelaskan dulu ya tujuan mata pelajaran hari ini. Mata pelajaran IPAS menjelaskan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya. Terus tujuan bahasa Indonesia nanti kita akan mencari informasi dari Pendidikan Pancasila. Kita akan mempelajari bagaimana cara menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak ini? Ibu mau tanya, masih ada ingat kita belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya. Kemarin tentang keberagaman tentang alam yang ada di Indonesia. Kalau hari ini tentang keberagaman budaya Indonesia yang ada di Indonesia. Ada yang tahu tidak apa itu keberagaman? Kalau kita lihat
nih di kelas kita beragam nggak sih? Beragam tidak di kelas kita? Kalau kita sama, bagaimana ya? Lihat buka Hana bisa membuka Narendra misalnya sama. Tentu semua orang itu berbeda ya. Nah, selain keberagaman wajah, karakteristik, keberagaman bentuk fisik, nah itu semua juga tergantung dari apa kita? Dari suku, dari keturunan. Ya, ada yang di sini sudah apa yang keturunan dari mana kita ini? Suku apa kita ini? Suku apa kita ini? Suku Muara. Ada di kelas kita ini. Nah, dari keberagaman bentuk ini juga ada yang namanya keberagaman budaya. Nah, contohnya yang dari Muara ini, apa sih budaya yang kalian ketahui dari Muara ini? Kemarin sudah sempat diajarkan. Apa budayanya? Membuat pada kapan? Pada saat Muharram. Yang memperingati Muharram, Kabupaten Muara Enim atau orang Muara Enim, suku Muara Enim biasanya melakukan apa? Pembuatan lemang. Nah, untuk apa? Dimakan bersama. Itulah salah satu keragaman budaya yang ada di daerah kita. Yang sudah pernah mencari informasi, misalnya ada yang pernah ditugaskan, oh cari informasi tentang ini, cari informasi tentang ini di internet. Ada yang sudah pernah mencari banyak-banyak artikel kan, atau mencari banyak-banyak seputar hal yang kita ingin ketahui. Nah, begitu kan nanti kita di bahasa Indonesia kita baca buku hal yang kita akan pelajari. Kita cari informasi yang penting dari teks tersebut. Kemudian dari keberagaman ini, adakah di antara kalian, di antara anak-anak UPI ini yang sudah saling menghargai antar temannya? Adakah yang tidak saling menghargai? Alhamdulillah, sudah bisa ya saling menghargai temannya, tidak ada yang membuli. Tapi sila keberapa kalau saling menghargai? Dua. Tiga. Ya. Sekarang kita mulai dulu dari mengenal keberagaman budaya bangsa Indonesia yang ada di dalam video ini ya. Anak-anak Umi tolong perhatikan dulu videonya bersama-sama. Keberagaman budaya bangsa yang bersumber pada buku tematik kelas 4 SD kurikulum tahun 2013. Untuk itu, yuk mari kita mempelajarinya dengan sesama. Keberagaman atau aku pernah mendengar arti dari sebuah keberagaman. Sepertinya, mari kita kaji lebih dalam mengenai keberagaman. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Adalah negara Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia merupakan sesuatu kondisi di mana masyarakatnya memiliki suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, adat istiadat, ekonomi, dan sebagainya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut dengan bangsa yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman dari berbagai bentuk Oleh karena itu, yuk mari kita mengenal lebih dalam apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Padang. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Salah satu rumah tradisional yang dimiliki oleh suku Minang dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga
keluarga. Pertama, tari piring. Tari piring ini dimainkan dalam jumlah kecil antara 3-7 orang. DKI Jakarta. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Tadi kita sudah membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Ada banyak kan contoh-contoh dari keberagaman budaya Indonesia. Ada berapa provinsi di Indonesia? 12. Nah, itu semua dari setiap provinsi itu berbeda-beda sukunya. Nah, tadi keberagaman bangsa Indonesia. Coba kita lihat di buku IPAS. Nah, dibuka di halaman bab 6 ya. Halaman 150. Coba dibuka bukunya, IPAS-nya di halaman 150. Nah, di situ ada keberagaman bangsa Indonesia. Ada berapa macam keberagaman bangsa Indonesia? 7. Yang ada di buku ada berapa? 7 atau 8? Yang di buku? Yang di buku 7. Sebutkan coba bantu Umi. Sudah dibuka? Oke, sekarang coba dibaca. Sikap menghargai keberagaman. Perbedaan agama dan kepercayaan, mempelajari kebudayaan daerah asal temanmu. Iya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan sama Umi? Saya. Oke, apa Ra? Oke, bagaimana menurut anak-anak Umi, termasuk tidak ya kalau misalnya menjemput orang sakit, tetangga sakit, nah, termasuk tidak itu keberagaman, cara kita menghargai keberagaman? Masuk ya, karena itu salah satu sikap kita untuk menghargai teman.
sudah Umi bagikan tadi ya. Kertasnya yang Umi bagikan tadi tolong diisi sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Ya, oke, dimulai. Boleh diisi ya Umi. Nah, sampai sini kita sudah selesai. Kita selesai membahas, kita selesai diskusi. Nah, sekarang Umi mau tanya, apakah anak-anak Umi sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Nah, kalau paham, coba Umi mau tanya kesimpulan hari ini. Kita simpulkan apa yang kita dapatkan hari ini. Pertama tentang apa? Keberagaman. Di Indonesia ada banyak tidak keberagaman? Sekali ya, karena di Indonesia sendiri ada 38 provinsi. Dari satu provinsi saja bisa berpuluh-puluh keberagaman. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghargai dari suatu pemahaman? Ya, kemudian bagaimana cara kita menghargai keberagaman yang ada? Saling berteman. Kemudian tolong menolong. Jadi apa yang kita pelajarin hari ini, Umi harap anak-anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat kita lakukan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana cara menghargai, bagaimana cari informasi tadi kan ya. Terus cara kita mengetahui macam-macam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ucapkan terima kasih kepada anak-anak Umi karena telah bekerja sama dalam pembelajaran hari ini. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.